Yo yo yo, welcome back sama Fakri HP nih. Sekarang jam berapa? Mungkin jam 9-an ya. Ini gue lagi diskos abisan Mori. Dan kebetulan ada yang namanya, lihat di Instagram ya, @fajarmahardika. Ini gue diperbolehkan minjem motornya. Langsung aja gue bawa motornya adalah Kawasaki Z1000. Gue nggak tahu nih tahun berapa, mungkin tahun 2012 atau 2013 gitu ya, gue nggak paham. Pokoknya Z1000 yang model lama, bukan yang bukan yang Sugumi ya. Kelihatan dari lampunya yang masih yang biasa gini, bukan yang Sugumi yang udah bundar dua gitu. Jadi penampakannya kayak gini. Gue nggak paham nih apakah udah atau enggak, tapi yang jelas yang gue lihat ya, mungkin spion dia sudah ganti, ini sudah ganti nih tabung minyak rem. Terus ini frame slider pakai RNG, sama knalpotnya pakai Vance and Highness CS1. Dia knalpotnya dua gini kayak action gak sih ya. Untuk bannya pakai Batlux S20R. Yang depan juga Batlux S20R 120, kayaknya udah 180 gak sih? Ya udah 180 kayak gini. Anjing ganteng, gede banget. Knalpotnya keluar dua nih. Ya sih emang Z1000 itu yang punya nakal banget. Emang sih yang punya Z1000 lama tuh emang knalpotnya keluar dua gini gak sih, ya kan? Kayak gini. Sudah ada tank pad dari Kawasaki juga nih. Ini karbon. Terus ini handle-nya juga kayaknya sih standar gak sih? Ini udah pakai steering damper merek CSC, bukan? Pokoknya CSC gitu lah. Gue nggak paham nih part moge. Di sini ada Boss Arogan. Ada tutorial ngisi bensin minimal pakai RON 95. Mungkin Pertamax Plus atau mungkin Pertamax Turbo lah kalau mau pakai Pertamina. Lampu sudah 3-in-1. Apa nih? Pakai motor dinamik kayaknya ya. Ini motor ini padat banget men, 1000 cc 4 silinder, padat banget sumpah, keren. Dan mungkin karena ini motor-motor agak tahun-tahun lama, dia di sini tuh sama sekali nggak ada elektronika, kayak misalnya kayak orang-orang bilang ada traction control, launch control, ini sama sekali nggak ada. Jadi kayak biasa aja, cuma ada pas light, lampu dim, lampu jauh gitu, rating, lampu sen, klakson, starter, sama liquid kill switch gitu doang. Langsung naikin aja nih. Iya, aduh, lebar coy. Tinggi gua nih 168 cm. Kaki gua jinjit, tapi masih bisa ditolerir. Lebih tinggi versus 250 atau lebih tinggi The Tracker 250. Ini lebih bisa tolerir sama kaki gua yang pendek ini. Ininya kuning, gua nggak tahu ini gantian atau ori, gua nggak paham. Langsung aja starter ya. Nah, di sini ada odo, kecepatan, RPM-nya sudah digital. Ada bensin, jam, apalagi nih, trip A, trip B, odo, gitu aja. Sudah berjalan 15.400. Langsung knalpot starter aja nih. Langsung gue starter ya. Gila, 4 silinder pertama yang gue naikin coy. Bunyinya asik nih. Asik, mantap jiwa. Langsung aja. cc beda ya, enteng banget anjir bawahnya. Gua nggak berani dulu, gua mau menyelaraskan tangan gua sama kekuatannya 1000 cc. Maklum belum pernah naik 1000 cc bro. Untuk gininya, aduh, sumpah ini 1000 cc. Kalau dari berhenti, terus lu naikin gitu berat, tapi udah gini, nggak ada. Pakai pantat tinggal gini dong udah enak banget anjing. Sumpah enteng, nggak ngerasa kayak 1000 cc. Terus riding positionnya buat postur tubuh gua itu nyaman banget. Dia agak upright ke depan, tapi tangan lu nggak sampai nengkuk, terus punggung lu juga nggak sampai nunduk gitu, tapi kerasa upright gitu. Enak banget anjir sumpah. Kalau masa miring-miring gue berani, pakai motor 250 aja nggak berani, apalagi motor 1000. Aduh, nggak biasa kan gue anjing. Jadi gini ya, mohon maaf kalau misalnya di tes gue kali ini jarang ada omongan-omongan, karena gue berusaha konsentrasi. Ini karena ini pertama kali gue naik 1000 cc yang gue rekam gitu kan. Jadi sorry banget kalau
gua harus konsentrasi lebih karena jujur gua nggak biasa naik 1000 cc kan. Knalpotnya enak banget, halus banget. Ini gua, oh ya, knalpotnya ini Vance and Haines itu dia apa, slip on, dia bukan full system, jadi nggak seberapa berisik knalpotnya. Nah, sampai sini kita muter. Ini yang muter sampai PR nih. Muternya PR nih, sumpah. Muternya PR banget nih. Enggak sih, muternya biasa aja, tapi cuman haluannya aja agak panjang. So far nyaman cuy motor ini cuy. Tapi emang ya tadi pas kita San Mori yang punya ini si Fajar itu, kan kita lewat Tugu Pahlawan tuh, itu macet banget Tugu Pahlawan, dia ngerasa panas di mesinnya. Ya wajar lah ya, 4 silinder. Hati-hati tikungan tajam, gua nggak mau belok tajam, nggak bisa. Payah. Daripada jatuh nih, ada tadi bekas jatuh nih, ada orang bekas jatuh, jadi gua nggak mau. Di sini ada lampu sen kanan kiri terpisah, terus ada netral, lampu jauh sama aki. Udah gitu doang, simpel banget motor ini. Moge simple. Mereka juga nggak ada kesingan sama sekali loh, sumpah lah, nggak ada kesingan sama sekali. Apalagi bisa dibahas ya. Ya udah 1000 cc enak banget anjir sumpah. Waduh PR. Ya sorry. Ya. Becek coy. Aduh, sorry. sorry. Gua daerah. Suaranya gila. Ini padahal slip on ya. Suara bisa ngong, buset. Asli sumpah asik banget motor nih. Ya becek semua jalannya, payah. Dia jambak banget. Ya iya jambak lah 1000 cc cuk. Nggak jambak mah jangan 1000 cc. Sumpah nih motor nyaman banget sih. Gue pikir gue udah sentimen ya bakal, wah motor ini bakal kacau nih, bakal berat banget, bakal susah banget buat kendaliin. Tapi ternyata so far enteng men. Dia nggak berat-berat banget, enteng banget malah. Nggak berat, sumpah motor ini nggak berat, enak banget. Tapi karena apa ya, ini juga kayaknya biasa aja sih. Maksudnya lebar-lebarnya lebar biasa, beratnya juga kalau udah biasa bawa Ninja, bawa Z gitu, so far enak sih. Gigi 3 narik bos, gila. Kacau nih motor nih, enak banget. Bro yang jual Z1000 nama, tawarin ke gua bro. Duit siapa? Duitnya Mbak Sangkil. Tapi sumpah enak banget motor ini. Maksudnya nggak, kalau lu udah naik, nggak kerasa mogenya gitu. Ya udah biasa aja bawanya, misalnya enteng, oke enteng, terus tenaganya ada. Maksudnya dimensi motornya dan berat di motornya itu nggak ngerasa kalau lu bawa moge gitu loh. Enak banget sumpah. Wah gila, cepet banget naiknya, parah. Tapi beloknya agak berat sih. Apa karena gue nggak biasa ya? Beloknya agak berat. Jadi harus oh bener nih katanya Robby Sport Bike. Lu kalau mau belokin motor kayak gini harus apa namanya? Harus pakai badan. Nggak bisa pakai tangan lu tuh nggak bisa. Emang harus pakai badan sih belokin belokin kayak gini.
Kalau pakai tangan tuh dia kayak nolak gitu, harus di lean forward gitu. Kayaknya model yang ini Z1000 ini sama Z800 itu kayaknya lebih modern Z800 ya sih. Gue nggak paham sejarahnya mana yang keluar duluan. Tapi kayaknya lebih modern karena di Z800 tuh ada penunjuk kepanasan mesin. Jadi misalnya mesinnya udah berapa derajat tuh kelihatan. Di sini sama sekali nggak kelihatan. Jadi kayak motor-motor konvensional biasa gitu. Tapi emang udah full digital, ini asik. Beloknya harus pakai badan beloknya. Kalau pakai tangan doang nggak apa ya, jadi kayak berat gitu loh. Kalau pakai tangan doang lu harus buang badan gitu loh, harus bopos lo harus ikutin motornya saat belok gitu. Tapi untuk misalnya kalau gue rasain ya, untuk lo yang pemula yang mau naik kelas gitu, motor ini kayaknya agak bahaya deh, karena selain nggak ada elektronikalnya kayak ya traction control, launch control, atau mungkin iya kayak apa ya, KTRC, Kawasaki traction control itu kan nggak ada. Jadi terus lagi gue 1000 cc jadi agak liar gitu loh. Kalau lu nggak biasa naik motor power gede, kayaknya bakal bahaya deh lu pakai ini. Jadi kayaknya nggak cocok buat learner bike, ini nggak cocok karena selain berat juga tenaganya gede dan nggak ditunjang sama elektronikal yang bisa buat nahan gitu deh. Ini benar-benar ya udah motor gitu loh. Lu sama motor udah sama mesin, nggak ada yang buat cut off ini itu. Riding mode pun nggak ada motor ini. Pengen tuh punya motor kayak gini tuh kapan-kapan tuh 600 up lah seenggaknya lah. Dan kudu naked, gua nggak demen motor fairing. Tapi ini Z1000 bisa jadi pilihan sih. Enak gitu misalnya, ya dia moge tapi nggak nyusahin lu gitu. Kemarin pas di Bali, gue nyoba 636 nya si siapa, Antonius Rangga itu. Riding posisinya tuh buat gue bikin gak nyaman banget gitu. Tapi ini nyaman bos, masuk ini moge kan ya. Walaupun ini moge nyaman banget. Gila. Lu kalau narik pakai motor ini posisi lo harus siap bos. Kalau enggak lu bakal ketarik ke belakang. Itu untuk orang yang nggak biasa ya. Dan karena gue nggak biasa, jadi gue harus gitu. Posisi lo harus gini supaya nahan stang gitu. Kalau enggak lu bakal ketarik ke belakang men. Sumpah dah. Sumpah, aduh kacau nih motor nih. Tapi enak, tapi gue pengen. Fajar tukeran motornya sama gua. Lu melihara motor kayak gini ya, 1000 cc gitu, konsumsi bensinnya berapa ya? Gua konsumsi bensinnya gue bingung nih. Kalau gue pakai MT aja, konsumsi bensin yang gue rasain di MT tuh sekitar 22 km per liter. Nah kalau 1000 cc gini berapa FC nya berapa ya? Gak paham deh gua. Pasti lebih boros deh, belasan gak sih? Makanya nggak heran kalau orang pakai moge jarang buat harian, karena pertama panas, bensin pasti boros, dan badannya tuh berat gitu. Jadi daripada capek mending naik motor bebek atau mungkin motor yang di bawah 250 lah buat harian. Bener sih, satu putaran habis itu balik ya. Gila, serem nih motornya anjing. Kacau. Gigi 3, gigi 4 masih narik badan lu, gila. Kacau banget, parah. Wah, kacau nih motor nih. Kacau bener. Kacau bener, sumpah. Udahan. Gila, gigi 3 128, 130, buset. Nggak ada otak di motor nih. Jadi ya kayaknya sampai situ aja tes ride gue yang sangat tidak komprehensif, karena gue harus fokus naik motor ini. Ya semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So I'm Fakri HP and signing out. Bye bye.